Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zafran di channel Ijo Kota. Kali ini kita sore-sore ya. Ini mau maghrib, jadi kita cepat aja. Jadi saya penasaran dengan alat ini. Kebetulan beberapa bulan yang lalu saya sudah pesan beberapa bahan ya. Ini buffer pH. Buffer pH untuk kalibrasi pH kita. Ini di ukuran 4 ya pH-nya. Terus ada lagi di sini ada sodium nitrat. Sodium nitrat ini NaNO3 ya. Ini sodium nitrat. Kemudian ada juga saya beli di sini di sodium fosfat atau Na2HPO3. Ini biasa untuk air ya. Kalau ini sodium nitrat ini biasa buat pupuk juga bisa. Nah, terus ini ada KCl nih, Bapak Ibu. Ini ada KCl. Saya belinya dikit-dikit ya, ukuran 100 gram. Ya. Ini KCl. Terus saya beli juga ini ya, ada buffer taruh sini, kemudian ada QRG dan QRV. Nah, ini udah saya siapkan airnya masing-masing. Satu toples ini ada 250 ml ya, udah saya hitung semuanya pakai gelas ukur ya, seperti ini. Jadi semuanya sama. Saya mau uji. Jadi nanti masing-masing toples kita uji, kita masukkan masing-masing 10 gram. Artinya dengan kita masukkan konstanta yang sama ya, ini semua sama ya, dan variabelnya berbeda dengan ukuran air dan juga kepekatan dari gramnya itu sesama semua kita buat. Nanti kita mau lihat, saya mau ngecek alat ini efektif atau enggak mengukur NPK, kemudian juga bisa ukur pH juga bisa, terus moisture tanah, kelembapan tanah juga bisa. Nah, kita mau tes alat ini. Sama kita mau lihat juga nih pakai TDS untuk ngitung kepekatan airnya ya. Untuk ngitung kepekatan air. Tapi pertama kita mau kalibrasi dulu. Ini saya udah ada larutan kalibrasi. Ini juga udah saya bikin kontennya. Kalau Bapak Ibu belum tahu cara kalibrasinya, bisa lihat lebih detail di video saya sebelumnya. Ini ada TDS Calibration Solution di 1382 ppm pada 25 derajat Celcius. Jadi ini kita masukkan ke dalam wadah. Ini kita setiap kali mengukur dengan menggunakan TDS, usahakan kita kalibrasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kalau ini saya pakai COM 6000 apa COM 600 ini. Nah, saya coba nanti akan kalibrasi dulu sebentar. Kita celupin gini. Ya, kurang lebih lah ya. 27,7 1328. Kurang lebih ya. Nih. 27 dia 1436, sisi 50 sampai 100 ya, nggak masalah. Jadi ini udah kita setting, TDS nya sudah kita kalibrasi. Kita mau cek berapa ppm semua air ini. Kita cek di sini pertama 200. Oke. Ini juga harusnya sama ya. Kok dia beda? Bentar. Oh, dia turun 150 ya. 150 ppm, 150, 152, 151 sama ya. Soalnya airnya sama, air keran kok. 149 dan 152. Selanjutnya kita mau coba larutkan semua bahan pada masing-masing toples ini. Oke, saya skip dulu ya.
Bapak Ibu, kita hanya gunakan 10 gram pada masing-masing bahan. Ini udah saya ukur, udah saya pindahkan ke wadah, kemudian saya masukkan ke sini. Ini sodium apa nih? Sodium nitrat. Saya masukkan sini ke 250 mili. Terus kita tar lagi, kita masukkan lagi bahan kedua, yaitu fosfat ya, di sodium fosfat. Selalu pakai sarung tangan kalau berhubungan sama zat-zat kimia seperti ini. Selanjutnya di sodium fosfat 10 gram juga, pas 10 gram. Ini nanti kita larutkan lagi ke sini. Oh ya Bapak Ibu, sekedar info, jadi kalau namanya unsur yang diserap tanaman kayak nitrogen, fosfor, terus kalium, itu nggak akan di alam itu tersedia dalam bentuk unsur tunggal ya. Jadi dia selalu ada pada senyawa seperti ini nih. Ini unsur yang kita butuhkan hanya unsur N, tapi dia ada unsur N ini pada senyawa NaNO3. Begitu juga fosfor, kita butuhkan P untuk tanaman kan, yang diserap tanaman, tapi dia ada pada senyawa yang saat ini kita gunakan Na2HPO3. Sama juga KCl gitu, kalium klorida, KCl. Jadi dia akan bersenyawa dengan unsur lain. Nah makanya kalau kita pakai bahan-bahan kimia, pasti akan ada residu yang tertinggal, karena yang hanya diserap oleh tanaman itu unsur N, P, dan K-nya aja gitu. Itu kenapa kalau kita berlebihan pakai pupuk kimia itu akan sangat bahaya untuk tanah kita. Nah ini kita coba KCl ya, kita skip dulu, saya matiin dulu. Oke, ini KCl. Terus QRV. Nah ini produk ayam anjal nih. Gram juga kita pakai. Agak lebih 2 gram. Kita kurangin. Stop, semuanya sama. Oke. Ini QRV kita masukin sini juga. Harapannya dengan air dan berat yang sama, bahwa semua larutan ini punya konsentrasi yang sama. Kita mau hitung-hitung. Ini saya skip dulu. Terus ini ada QRG, nutrisi fase generatif. Kita bikin 10 gram juga. Wah ini lebih banyak, 10 gram ini. Kita pindahin dikit sini, sampai 10 gram. Kita mau semuanya konsentrasinya sama. Ini kita ngitung gini hanya untuk melihat ya. Saya mau ngetes, saya punya janji kemarin sama Pak Sahir. Cara makainya gimana sih Mas kemarin? Belum saya bikin tutorial penggunaan soil sensor ini. Nih, ini 10 gram kita masukin ke sini QRG. Sama buffer tuh sebenarnya nggak perlu air ternyata Bapak Ibu. Nanti kita langsung aja masukin tes di sini ya, pakai larutan ini, karena juga airnya cuma 50 mili nih. Oke, langsung kita aduk secara rata. Masing-masing kita aduk sampai rata. Sampai dia larut aja ya.
Kalau untuk KRV sama KRG ini hemat Bapak Ibu. Jadi satu tangki 15 liter air itu hanya cukup 3 sendok makan atau 39 gram sebenarnya. Jadi bisa dilihat tuh. Jadi kita hanya pakai 10 gram aja. Ini udah pekat. Dan ada bilang juga yang ke saya, Mas, ini KRV sama KRG kok susah ya larutnya. Bisa dilarutkan kok. Ini contohnya nih, bisa dilarutkan ya, walaupun agak lama sedikit kita aduk, tapi memang tuh ya kurang lebih 5 menit lah. Tuh semuanya kita kasih berat 10 gram. Oke, cukup ya. Ini harusnya bisa lebih larut lagi, tapi nggak apa-apa. Ini saya mau coba ukur dulu pakai TDS. Kira-kira berapa ya? Kita netralkan dulu. Oke, ini udah 0 ya. NaNO3 atau sodium nitrat. Wah, ini 15 ppt. 6000. 28 ppt. Ini kurang lebih ya. Ini KRV 8000 ppm ya, 8000 ppm. Ini belum saya aduk rata, belum begitu rata. Ini 14 ppt. Nah, coba kita hitung ini dengan menggunakan sensor soil. Ini saya langsung datangkan dari Cina ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang nanya saya jual atau enggak, saya enggak jual, saya enggak sediakan. Nah, begini ya tuh, bentuknya seperti ini. Sebenarnya ini fungsinya nanti di lapangan ditancapkan aja langsung ke tanah. Pastikan tanahnya itu basah saat ditancapkan. Jadi basahkan dulu tanah, didiamkan dia 2-3 menit baru lihat hasilnya. Kita ya. Di sini dia bisa hitung temperatur, humidity, pH, kemudian ada nitrogen, fosfor dan potasium atau kalium. Potasium ini kalium ya Bapak Ibu. Jadi NPK. Kita bisa lihat di sini. Coba kita tes. Kita mau ngukur NaNO3 atau pupuk nitrogen. Kita mau hitung kira-kira berapa sih, apakah dia dominan N-nya. Kita mau lihat. Wah, nggak kehitung Bapak Ibu. Tuh, ini mesti dilarutkan dulu dengan air lagi nih tambahan nih. Jadi dia nggak bisa ngitung karena pengukurannya maksimum, jadi dia 199. Kalau seperti ini harus ditambahkan air lagi untuk lihat perbandingannya. Nanti saya coba tambahkan air lagi ya. Nah, kita lanjut ke pengukuran selanjutnya, pengukuran sodium fosfat Na2HPO3. Kita celupin di sini, kita lihat pengukurannya sama ternyata. Untuk pH relatif netral 6. Bisa lihat di situ conductivity-nya. Ini conductivity itu cara ukuran elektrolit, electricity conductivity. Jadi nanti dia itu mengukur ion, sama seperti TDS sebenarnya. Ya, bisa dilihat di situ angkanya ada 15.000 ya. Itu menandakan kepekatan larutan dengan ion. Nah, ini nggak bisa nih. Jadi kita mesti larutkan terlebih dahulu. Kemudian kita coba di sini ya. Kita coba ukur lagi. Kita mau coba ukur satu lagi, dia KCl. Nah, ini KCl ya. Sama. pH relatif normal sama.
Ini QRV sama juga, QRG sama, semuanya mesti ditambah. Sebentar saya tambah dulu. Ini udah saya tambahkan dengan air masing-masing 500 ml ya, dengan 10 gram bahan. Akan tetapi dia juga masih nggak bisa ngitung, tuh masih berlebih konsentrasinya. Bisa dilihat di sini. Maaf, cek lagi. Nah, tuh masih 1999 mg per kilo tuh. Jadi kita coba nanti ambil sedikit aja dari masing-masing larutan ini, kita nanti masukkan ke larutan air 500 ml. Ini adalah sodium fosfat. Kita ukur di sini, kita masukkan, kita larutkan 10 ml tadi dari larutan pertama. Kita masukkan ke larutan kedua dengan penambahan 500 ml air dengan 10 ml larutan pertama. Sodium fosfatnya mana tadi? Sodium fosfatnya di sini. Saya ambil dari sini. Ini KCl. Sensor soil ini ngebaca pasti selalu nitrogennya itu paling rendah, sedangkan fosfor dan potasium relatif sama. Saya nggak tahu ya, ini mungkin perlu ada rumus tertentu untuk ngitung, tapi harusnya kalau memang produk ini udah dipasarkan ke konsumen, ya yang ditampilkan adalah hasil yang jadi. Tuh, dia relatif nitrogennya rendah, fosfor dan potasiumnya relatif lebih tinggi. Nggak tahu kenapa ya. Mohon izin, udah maghrib, jadi kita belum ada konten untuk ngulas ya hasil percobaan kita sore ini. Ya, ini sementara kita simpan dulu amunisinya. Besok mungkin kita akan lanjut lagi mengulas hasil percobaan kita sore ini. Makasih Bapak Ibu udah menyempatkan waktu nonton. Udah malam.